Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo salam parameters. Kembali lagi di channel Suplemen Matematika bersama Bang James. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu event yang diadakan oleh Universitas Negeri di Indonesia, yaitunya LSM ke-31. LSM ke-31 atau Lomba dan Seminar Matematika yang ke-31 ini diadakan oleh Himatika Universitas Negeri Yogyakarta. Dari namanya sudah jelas bahwa LSM kali ini sudah memasuki tahun ke-31 penyelenggaranya. LSM ini ditujukan kepada siswa SMP sederajat se-Indonesia, SMA sederajat se-Indonesia, dan mahasiswa diploma atau S1 sederajat se-Indonesia. Pada video kali ini, kita akan bahas soal babak penyisihan dari tingkat mahasiswanya. Jadi bagi parameters yang belum mendaftar perlombaan ini, segera daftarkan diri parameters. Karena gelombang keduanya masih dibuka hingga tanggal 11 Februari 2023 hari ini. Oke parameters, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas soal tahun lalunya. Oke, soal pertama terlihat bahwa diketahui segitiga PQR. Nah, pada sisi PQ terdapat 4 buah titik, pada sisi QR terdapat 5 buah titik, dan pada sisi PR terdapat 7 buah titik. Banyak segitiga dapat dibentuk dari titik tersebut adalah baik parameters. Dari soal kita memiliki dua interpretasi ya parameters, tapi sepertinya interpretasi yang paling jelas kita buat seperti ini. Jadi ada segitiga, lalu ini PQR. Nah, ada berapa titik katanya? Pada PQ ada 4, kita buat ada 4 ya, ada ini 4 titik. Lalu ada QR ada 5 titik, 1 2 3 4 5. Lalu ada PR ada 7 titik, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, yang ditanya banyak segitiga yang dapat dibentuk. Oke parameters, artinya kita memilih 3 buah titik sehingga terbentuk segitiga. Dan 3 titik tersebut tidak boleh segaris. Kenapa tidak boleh segaris? Tidak boleh segaris, dilarang segaris gitu. Kenapa tidak boleh? Karena jika dia segaris, otomatis parameters dia tidak akan membentuk segitiga, cuman garis lurus saja. Oke, kita memanfaatkan konsep kombinasi disertai dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Maka apa yang terjadi parameters? Totalnya tanpa memperhatikan syarat apa parameters? Semuanya berapa? 4 tambah 5 tambah 7. Ada sebanyak 9, 16 garis semuanya. Maka totalnya, total tanpa syarat, totalnya nanti maka T tanpa syarat ya, T tanpa syarat dikurang T yang ada di garis PQ saja nanti parameters, dikurang T yang ada pada garis QR saja parameters, dikurang T yang ada pada garis PR. Kenapa ini dikurang? Karena yang pada garis PQ kalau dipilih itu bukan segitiga, cuman garis. Itu logika kita yang tadi gitu. Maka apa hasilnya parameters? Total semua maka akan sama dengan apa parameters? Ya benar sekali. Dari 16 dipilih 3. Dikurang pada PQ ada 4 tadi. Maka dari 4 dipilih 3. Kombinasi. Dikurang pada QR ada 5. 5 dipilih 3. Dikurang pada PR ada 7. 7 dipilih 3. Kita selesaikan ini parameters, apa hasilnya? Ya benar sekali. Hasilnya ini 16 kali 15 kali 14 per 3 kali 2 faktorial dikurang 4 dikurang 5 kali 4 per 2 faktorial dikurang 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial. Oke, kalau yang bisa dicoret silahkan kita coret parameter apa yang bisa. 3 kali 2 6, berarti 2 bisa dengan ini dapat 7, 3 dengan 5 dapat 5.
Ini 4 nggak ada, ini 2, 2, 2, ini 6. Oke, parameter. Kita kalikan. 16 kali 5 kali 7 berapa parameter? Kita kali, yaitu 16 kali 5 itu 80. Dikali 7 berapa itu parameter? Ya 560. Dikurang 4 dikurang 10 dikurang 35. Maka ini sama aja dengan 560 dikurang berapa parameter? Jumlahkan aja langsung 49. Jadi jawabannya adalah 511. Oke, parameters, ini jawaban untuk soal tentang segitiga PQR. Jika ada ragu bisa kita diskusikan di kolom komentar parameters, dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, parameters, kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Nah, di soal terlihat bahwa dalam bahasa Inggris diberikan suatu fungsi fx yang mana didefinisikan sebagai berikut. Ya, ada fungsi fx didefinisikan sebagai berikut. Ada sin 4x untuk x yang kecil sama 0, lalu ada 2x untuk 0 kecil dari x kecil 1, dan x pangkat 3 tambah 2b untuk x besar sama 1. Nah, mempunyai turunan di x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Tentukan dari a kurang b. Ingat konsep dasar parameter, turunan berimplikasi kepada kekontinuan suatu fungsi. Artinya jika dia memiliki turunan, dia kontinu. Dan suatu fungsi kontinu ada 3 syarat. Apa itu parameter? Yaitu limit dari fx-nya itu ada. Yang pertama. Yang kedua, nilai x menuju a gitu ya. Jadi dia kontinu di a. Lalu yang kedua, fa-nya itu ada. Yang ketiga, limit dari x menuju a dari fx itu sama dengan fa. Dan untuk kasus ini, karena dia fungsi yang didefinisikan secara interval, artinya satu interval dengan definisi yang lain dan interval lain juga definisi yang berbeda, maka kita harus melihat limit kiri dan limit kanannya. Jadi limit kiri dari fungsi ini akan sama dengan limit kanannya gitu. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, untuk kasus x sama dengan 0. Apa akibatnya parameter? Akibatnya nilai limit dari x menuju 0 dari kiri dari fx itu akan sama dengan limit x menuju 0 dari kanan dari fx. Ya, yang kiri apa limitnya? Jelas, limit x menuju 0 dari kiri dari apa parameter? Ya, dari sin 4x akan sama dengan limit dari x menuju 0 dari kanan dari yang kanan apa parameter? Benar sekali, 2x. Akibatnya sin 4 kali 0 itu sin 0 sama dengan 2a kali 0. Artinya di sini nilai a-nya bebas karena ini 0 sama dengan 0. Jadi tidak ada dipengaruhi oleh a. Itu kasus yang pertama. Kita lanjut kasus yang kedua, yaitu kasus untuk x sama dengan 1. Dengan cara yang sama, maka limit x menuju 1 dari kiri kita pakai 2ax sama dengan limit x menuju 1 dari kanan kita pakai x pangkat 3 ditambah 2b. Kita ganti semuanya parameter. Apa akibatnya? 2a kali 1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 2b. Maka 2a kurang 2b sama dengan 1. A kurang b sama dengan ya 1/2. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A kurang B sama dengan 1. Baik parameter, itu jawaban untuk soal nomor ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya itu terhadap suatu bilang kompleks, yaitu ada bilang kompleks Z pangkat 8 yang sama dengan 16 katanya. Jadi Z pangkat 8 sama dengan 16. Maka banyak akar berbeda yang bukan bilangan real adalah. Nah, parameters, ada cara trik untuk soal ini yang akan kita gunakan. Makna dari Z pangkat 8 sama dengan 16 artinya kita mencari nilai yang berada pada garis suatu lingkaran, ya, pada suatu lingkaran tepat pada garisnya dengan 8 buah titik yang berbeda yang hasilnya 16 pada bidang kompleks. Dan pertama yang kita harus cari tahu adalah nilai dari Z-nya yang bilangan real. Jadi ini cara tricky ya parameters. Jadi
Z pangkat 8 sama dengan 16. Salah satu akarnya pastilah Z itu kan sama dengan akar pangkat 8 dari 16 gitu. Salah satu akarnya itu. Jadi ini salah satunya. Maka Z sama dengan apa? Iya, akar pangkat 2. 16 karena adalah 2 pangkat 4 ya. Oke, pangkat 2. Artinya apa ini parameter? Artinya ini adalah nilai dari jari-jari suatu lingkaran yang berpusat di 0,0 pada bidang kompleks. Oke. Kalau pada parameter lupa, bidang kompleks itu ada seperti bidang koordinat kartesius, namun berbeda pemaknaan. Itu kita buat di sini parameter. Yang garis mendatar itu bagian realnya, real dari Z, dan bagian tegaknya itu bagian imajinernya, imajiner dari Z. Karena kita ingat apa ya parameter Z itu kan sama dengan A tambah BI, yang mana A itu bagian realnya dan B itu bagian imajinernya. Oke, jangan lupa parameter, itulah konsep dari bilangan kompleks. Kembali lagi ke koordinat kita tadi, maka di sini kita bisa membentuk suatu lingkaran. Ya, lingkarannya kurang pas, kita hapus dulu. Suatu lingkaran parameter. Ya, kita anggap ini sama ya. Kalau belum mungkin kita perbaiki lagi biar semakin serupa. Nah, yang memiliki jari-jari akar 2. Jadi yang akar 2 tadi itu jari-jarinya. Jadi di sini ada akar 2. Di sini jelas min akar 2. Di sini akar 2 tapi maknanya itu akar 2i ya. Karena ada imajiner ya, ingat di sini ada i yang sama dengan akar min 1. Di sini akar 2 min. Oke, parameter. Karena ada 8, kita logikakan bahwa jika 8 titik dalam satu lingkaran penuh, jelas itu 360 bagi 8, berarti setiap 45 derajat ada titik yang memenuhi. Dimulai dari sini, ini yang pertama, lalu 45 derajat kita mulai saja seperti ini parameter. Ini gambarnya kurang pas. Di sini satu, di sini satu lagi, di sini satu lagi, di sini satu lagi, di sini satu lagi, di sini dan di sini. Ada 8 titik biru yang mewakili solusi dari Z pangkat 8 sama dengan 16. Oke, parameter. Jadi karena ini minta yang bukan bilangan real, otomatis kita eliminasi titik biru yang berada pada garis mendatar atau Z, yaitu yang min akar 2 dengan akar 2. Maka total solusinya yang bukan bilangan real apa parameter? Total solusinya ya jelas sekali ada sebanyak 8 dikurang 2, yaitu 6 solusi. Oke, parameter, itulah jawaban untuk soal ini, yang mana solusinya terdapat akar kompleks berbeda yang bukan bilangan. Baik parameter, itu saja materi kita pada hari ini, pada video ini. Semoga parameter dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menghadapi lomba LSM ke-31 ini. Untuk link soalnya terdapat pada deskripsi video. Oke parameter, demikian pembahasan kita. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.